Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan di mata kuliah Bahasa Pemrograman. Jangan lupa komen di video ini dan resum materi yang akan saya sampaikan kali ini. Kita mulai dari definisi dulu. Bahasa pemrograman. Pemrograman itu adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Itu adalah program. Kemudian, bahasa pemrograman ini adalah suatu himpunan dari aturan sintak atau semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi program itu adalah instruksinya. Kemudian bahasa pemrograman itu adalah suatu kumpulan sintak. Fungsinya adalah untuk memerintah komputer agar bisa mengolah data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah fungsinya. Nah, di sini adalah alasan-alasan kenapa kamu belajar pemrograman. Nah, di sini saya ambil dari salah satu sumber. What is programming? Programming is writing very specific instruction to a very dumb yet obedient machine. Nah, di situ alasan mengapa kita belajar pemrograman. Apakah ini untuk anak-anak, untuk ya mungkin kita sebagai orang tua, untuk anakku, nah atau untuk adik atau ya dan sebagainya. Goalnya apa? Apakah untuk uang? Apakah ya just do it aja? Nggak tahu. Hanya sekedar ambil atau hanya untuk senang-senang? Atau memang Anda tertarik di sana? Atau ini untuk peningkatan diri Anda? Jadi Anda harus punya tujuan dulu. Kalau untuk anak ya ini start with scratch. Nah, ya mentok nantinya kan. Kemudian ketika membuat untuk uang, nah tentu Anda berpikirnya lebih luas lagi karena berhubungan dengan pekerjaan. Ketika berhubungan pekerjaan juga Anda nanti harus memilih ataupun punya konsen ke salah satu platform. Apakah itu untuk game, apakah di bidang mobile atau enterprise-nya, atau bahkan ke ya hanya sekedar uangnya saja, atau perusahaan teknologi yang besar, banyak sekali. Nah, tentu ini akan mempengaruhi spesifikasi bahasa pemrograman yang akan Anda kuasai. Selanjutnya, ketika Anda tidak tahu tujuan Anda, ya sudah, cuma mentok saja. Nggak bisa expert nanti kalau nggak punya tujuan. Kemudian, kalau untuk senang-senang, ataupun memang Anda punya tertarik di sana, dan dia punya ingin meningkatkan kapasitas diri, maka ya jelas harus punya ide brilian ataupun ide yang out of the box bisa di dalam
otak kita. Ya, apakah memang punya? Kalau punya ya jelas ya berkaitan dengan platform ataupun salah satu bahasa pemrograman yang ingin dikuasai. Entah nanti bisa membuat web, atau lebih ke enterprise-nya, atau lewat mobile-nya, atau game-nya, ya banyak sekali. Kemudian ujung-ujungnya nanti ya tetap make a money. Kalau enggak ya just get started aja. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus punya tujuan dulu. Kenapa kita belajar bahasa pemrograman? Atau apakah memang sekedar kuliah saja? Atau memang ya saya tertarik di sana? Atau memang ya melakukan perjalanan hidup dan sebagainya? Ya silahkan. Nah, di sini adalah generasi bahasa pemrograman, generasi yang pertama, machine language. Ini adalah bahasa mesin. Bahasa mesin ini seperti ini, bilangan biner. Jadi ada 10, 1111, 0001. Ya. Jadi mesin itu ya cuma angkanya 0101 biner. Dan kita nggak tahu ini maksudnya apa. Oleh karena itu, ini adalah bahasa mesin ini adalah bahasa yang paling sederhana. Karena di setiap huruf ataupun di setiap angka, setiap perintah itu ada kode-kode tertentu yang kita nanti akan konversikan ke dalam bahasa mesin. Ini adalah bahasa tingkat rendah, level pertama. Generasi kedua adalah bahasa assembly. Bahasa assembly ini seperti ini, sudah ada kodenya, mov, apalagi edx, dan sebagainya. Nah, ini adalah kita yang akan menginput. Kita sebagai programmer, ini adalah bahasa assembly-nya atau biasa disebut dengan mnemonic code, kode mnemonic. Kemudian dikonversikan, dirubah menjadi bahasa mesin. Ini adalah melalui assembler dan juga linker. Ini dari prosesor yang ada di komputer. Jadi dari bahasa assembly kemudian dirubah menjadi bahasa mesin lewat assembler. Ini adalah bahasa yang tingkat menengah. Generasi yang ketiga itu adalah procedural language atau bahasa prosedural. Bahasa prosedural ini adalah bahasa yang lebih manusiawi. Mengapa? Karena kita sudah bisa memasukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Luas segitiga, masukkan alas dan sebagainya. Karena nggak ada bahasa yang baku, hanya saja memang berkaitan dengan prosedur yang kita buat. Jadi sebagai contoh, ketika kita ingin membuat program luas segitiga, nah programnya ini bisa jadi satu orang dengan orang yang lain beda karena tergantung dari prosedur yang diterapkan. Tetapi prosedurnya sama. Prosedurnya dari awal sampai akhir sejatinya sama, tetapi ekspresi di bahasa pemrograman ini mungkin yang berbeda. Kemudian generasi keempat itu adalah fourth generation language. Itu adalah bahasa, lebih tepatnya sebagai contoh SQL. SQL itu kalau sekarang lebih banyak ke bahasa untuk database. Ada database MySQL itu. Nah, itu berkaitan dengan website. Berkaitan dengan website.
Seharusnya memang nggak cuma website, tetapi juga tentang sistem informasi. Ini adalah contoh bahasa SQL. Kalau teman-teman punya pengalaman membuat web atau membuat database, itu pasti tahu. Select budget, form, department, where, no, dan sebagainya. Tentu ini dimaknai kita memilih budget dari tabel departemennya, dan ini adalah nama kolomnya dan sebagainya. Jadi nanti ini lebih logikanya lebih masuk di sini kalau menurut saya. Nah, selanjutnya adalah generasi kelima, programming language object-based oriented. Nah, di sini ini sampai sekarang memang sampai generasi kelima, yaitu bahasa pemrograman dengan orientasi objek. Jadi role-nya seperti ini. Jadi dari nama, atribut, behaviornya, kemudian ya akan menuju ke ini lagi nama, atribut, behavior, dan seterusnya sampai ini berkembang sampai n, dan nanti ini adalah intinya adalah untuk mengenkapsulasi objek. Mengenkapsulasi objek. Tingkat bahasa pemrograman, tingkat rendah tadi ya machine language, kemudian ada tingkat menengah assembly language tadi, kemudian tingkat tinggi itu seperti C++, Pascal, Visual Basic, ada Python juga. Kemudian tingkat object oriented itu adalah very high level karena berorientasi pada visual dan objek, itu seperti Java pada Android, JSP, dan ASP. Kemudian Python itu masuk ke tingkat tinggi. Tetapi tingkat object oriented ini seperti Visual Basic ataupun Python ini bisa ke arah ke sana dengan beberapa tambahan tertentu. Kemudian proses pembuatan program. Ini ada kompilasi seperti C++, kemudian interpretasi itu seperti Python. Kemudian yang selanjutnya adalah kompilasi dan interpretasi itu seperti Java. Iya. Kompilasi, apa bedanya kompilasi dan interpretasi? Kompilasi itu adalah ketika ada program utuh, itu kemudian dijalankan secara menyeluruh. Jadi gampangannya adalah seperti hasil programnya adalah .exe, .executable. Itu adalah salah satu jenis hasil pemrograman yang bersifat kompilasi. Kalau interpretasi itu adalah menjalankan programnya itu per baris. Seperti Python itu adalah per baris. Tetapi Python sendiri bisa dirubah menjadi bentuk kompilasi lewat perintah compile. Kemudian ini adalah kombinasi antara kompilasi dan juga interpretasi. Itu adalah seperti Java. Dan ada banyak sekali contoh-contohnya, silahkan dicari sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.